Sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait tragedi Itaewon saat perayaan Halloween pada Sabtu 29 Oktober lalu. Tim investigasi polisi Korsel sebelumnya telah memeriksa sebanyak 154 orang yang berkaitan dengan peristiwa. 6 tersangka tersebut yakni mantan Kepala Polisi Yongsan, Lee Im-jae, anggota Kepolisian Metropolitan Seoul, Ryu Mi-jin, yang dianggap bertanggung jawab atas ruang situasi Badan Kepolisian Metropolitan Seoul saat kejadian. Kemudian 2 pejabat dari tim intelijen kantor polisi Yongsan, Kepala Distrik Yongsan Park Hee-yong, dan Kepala Pemadam Kebakaran Yongsan Choi Song-bum. Ryu dan Lee diduga melalaikan tugasnya saat kejadian, sedangkan pejabat dari intelijen diduga penyalahgunaan wewenang dan perusakan barang bukti. Menurut tim investigasi, saat kejadian, Lee yang merupakan Kepala Kepolisian Yongsan saat itu, diketahui meninggalkan restoran saat diberitahu soal kejadian. Namun Lee memilih untuk mengendarai mobil menuju ke lokasi sehingga memakan waktu yang lama. Padahal apabila berjalan kaki maka Lee akan tiba sekitar 10 menit setelah laporan. Hal ini pun terlihat dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Terkait alasan Lee memilih untuk mengendarai mobil saat ini tengah didalami oleh tim penyidik. Tim investigasi juga sedang mencari tahu motif kantor polisi Yongsan yang menghapus laporan internalnya yang ditulis beberapa hari sebelum insiden. Laporan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran soal terjadinya insiden saat perayaan Halloween di Itaewon. Berdasarkan investigasi, Kepala Tim Intelijen yang memerintahkan penghapusan laporan awal saat insiden itu terjadi. Selain itu, keberadaan Kepala Distrik Yongsan Park Hee-yong saat kejadian juga dipertanyakan. Disebutkan bahwa Park mengunjungi kampung halamannya di Provinsi Gyeongsang Selatan dan kembali ke Seoul sekira pukul 8 malam waktu setempat atau saat terjadinya lonjakan massa. Park sempat mendatangi lokasi kejadian sebanyak 2 kali. Dirinya juga dilaporkan meninggalkan pesan soal kekhawatiran terhadap keramaian tersebut. Namun dirinya tidak melakukan tindakan lanjutan. Sementara itu, Majelis Nasional Korea Selatan pada Senin 7 November mengecam tindakan para petugas terkait yang dinilai lamban menanggapi laporan. Kepala Pusat Pengiriman Darurat Departemen Pemadam Kebakaran mengatakan bahwa penelpon pertama terdengar bersemangat tidak seperti kebanyakan korban yang mengalami cedera, sehingga mereka tak dapat memastikan apakah benar-benar terjadi insiden atau tidak. Namun menurut rekaman yang diperoleh oleh kantor politisi Chon Jun-ho, suara wanita yang pertama kali menghubungi layanan pengiriman darurat itu terdengar terengah-engah dan berhenti di antara kata-kata. Wanita itu kemudian menyampaikan kepada petugas operator bahwa ia mengalami kesulitan bernafas dan panggilannya berakhir setelah ia tampaknya menjatuhkan teleponnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Lee Sang-min menolak untuk mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik yang ia bisa tanpa melepaskan posisinya. Insiden ini pun malah membuat perdebatan merambah ke ranah politik.